Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Amelia Devranda dari kelas 10-1 SMA Negeri 1 Balong Panggang. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Menurut kalian, berpikir komputasional itu apa sih? Berpikir secara komputasi atau computational thinking merupakan proses berpikir yang dilibatkan dalam merumuskan masalah serta mengekspresikan solusinya sedemikian rupa hingga dapat diaplikasikan oleh mesin atau mesin dengan operator manusia untuk bekerja secara efektif. Sebagai contoh, robot yang bertugas melayani penjualan di restoran atau mengantar makanan dan obat untuk pasien di rumah sakit yang sudah dipakai di beberapa negara maju. Sistem komputer untuk memantau perkebunan sawit yang siap panen dan sebagainya. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. 1. Abstraksi. Abstraksi yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. 2. Algoritma. Algoritma yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik, langkah-langkah yang terurut. Untuk mencapai suatu tujuan, solusi, jika langkah yang runtut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. 3. Dekomposisi. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit, apalagi besar, akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. 4. Pengenalan pola. Pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Tahapan 1 yaitu masalah. Masalah yang saya pilih adalah mencuci piring. Dua yaitu dekomposisi. Menyiapkan tempat atau baskom bersih, sabun colek atau sunlight, lalu menyiapkan air, mengambil piring atau gelas atau alat dapur yang kotor dan dikumpulkan jadi satu. Proses mencuci dengan menyiapkan air bersih untuk mencuci, memberi sabun colek atau sunlight secukupnya, diusap-usap hingga mengeluarkan busa, bilas piring atau alat dapur, lalu setelah dibilas, angkat dan pindahkan ke tempat bersih, lalu ditata di rak piring. Tahapan ketiga yaitu pengenalan pola. Mengambil piring atau alat dapur yang akan dicuci. Setelah mengambil dan mengumpulkan piring atau alat dapur yang kotor, kita akan mengukur dan mengira seberapa cukup sunlight dan air yang akan kita pakai untuk mencuci piring. Tahapan 4 yaitu abstraksi. Setelah mengumpulkan piring atau alat dapur yang kotor, selanjutnya kita akan memasukkannya dalam tempat cuci piring yang sudah terisi air agar kotorannya yang ada di piring atau alat dapur bisa lebih mudah dicuci. Tahapan kelima yaitu algoritma.
Setelah mengikuti semua langkah di tahapan sebelumnya, kita akan mengurutkan semuanya dari mencuci piring dengan memulai dari 1. Menaruh piring atau alat dapur yang kotor ke tempat cuci piring yang sudah terisi air. 2. Menyiapkan tempat bersih dan sabun colek atau sunlight. 3. Mencuci satu persatu piring atau alat dapur dengan cara diusap menggunakan kain untuk cuci piring hingga berbusa dan kotoran di piring hilang. 4. Menyisihkan piring yang sudah dicuci. 5. Membilas piring menggunakan air bersih hingga tidak licin dan tidak meninggalkan busa. 6. Pindahkan piring ke tempat atau baskom bersih. 7. Pindahkan lagi ke tempat piring atau rak piring.